يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Para asatidzah, para sepuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga saderengipun kajian kita lanjutkan, kita awali dengan baca buku kitab, kemudian zikir petang dan doa-doa yang sudah pernah kita pelajari, khususnya dalam bab thaharah dan azan iqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu
bi'azmatika an qultala min tahti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian doa masuk kamar mandi, moga atau masuk toilet. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa keluar kamar mandi atau toilet. Ghufranak, doa saat mendengar adzan seperti saat kita mendengar adzan. Doa khususnya sesudah wudhu dulu ya. Doa di saat berwudhu ya. Allahumma ghfirli dzambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizki. Di saat kita membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan seterusnya. Nah, di antara itu kita bisa membaca doa itu. Moga boleh. Allahumma ghfirli dzambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizki. Kemudian doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian doa saat mendengar adzan seperti yang dikemukakan oleh muadzin. Ya Allah Akbar. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian saat iqamah ya, sama seperti yang dibaca oleh muadzin ya. Kecuali kita di hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, aqamallahu wa adamaha. Moga sering-sering aqamallahu wa adamaha. Qad qamatis shalah. Moga aqamallahu, moga wa adamaha. Cekak aus sampun apa? Boleh nggih. Qad qamatis shalah, dengan jawab aqamallahu wa adamaha. Qad qamatis shalah. Moga di sarang-sarang boleh. Aqamallahu wa adamaha. Allah yang mendirikan sholat dan Allah yang mengekalkannya. Betul. Kemudian doa sesudah azan. Yang ada, kemudian kita berdoa. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wat darjatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Doa sesudah mendengarkan sampai di situ insyaallah mereka. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kami sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah selalu kita kobarkan semangat untuk istiqomah di dalam menggapai cita-cita kita yang luhur, ingin menikah untuk menggapai ridha Allah, menggapai surganya. Semoga kula panjenengan sami senantiasa mendapatkan pencerahan dari sinar, yaitu cahaya ilahi di hati kula panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Allah sucikan hati kita. Amin Allahumma amin. Dan juga insya Allah semoga kita bersiap kalau sewaktu-waktu roh kita dipanggil oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini sangkut dumugi bahasan ini menika bab menutup aurat, yaitu syarat sahnya sholat terus yaitu masuk waktunya sholat. Yang pertama sudah, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang ketiga suci badan, pakaian dan tempat daripada najis, kemudian yang keempat yaitu menutup aurat. Kemarin sudah saya sampaikan yaitu tentang menutup aurat, khususnya batas aurat bagi laki-laki. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat dari Ibnu Hasmin yang menyampaikan dengan dalil-dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Anas, juga hadis Abdul Aliyah Al-Birrah yang kemarin sudah saya bacakan. Yang intinya Ibnu Hasmin yang bermadzhab Zahiri ini menyampaikan bahwasanya aurat laki-laki itu adalah kemaluan dan pinggul, sehingga lututnya kemudian pusat itu paha itu tidak termasuk auratnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang menyampaikan bahwasanya aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai dengan lututnya. Ini ada dua hadis yang digunakan sebagai dasar dari pendapat yang kedua ini. Di antara yang pendapat dari ini adalah mazhab Syafi'iyah. Yang pertama hadisnya dari Muhammad bin Jahsi, katanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ala Ma'mar, ya, melewati Ma'mar. Fa idahu maksyufatani, dan sedangkan si Ma'mar ini pahanya itu tersingkap, jadi kelihatan, dua pahanya kelihatan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Ma'mar ghatti, ya, wahai Ma'mar ghatti, tutuplah fakhidaika, dua pahamu itu. Wa innal fakhidaini aurat, sesungguhnya dua paha itu adalah aurat. Ini hadis riwayat Hakim, Ahmad, dan juga Bukhari dalam buku tarikhnya, dan sedang di dalam sahihnya dinyatakan sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang satu perawinya terputus. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yaitu hadis dari Jarhad. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Jarhad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat wa alayya burdatun, dan kami menggunakan, saya memakai kain, wa qadiskan syafat fakhidaiya, dan tersingkap atau nampaklah dua paha saya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ghatti fakhidaika, tutuplah pahamu itu. Fa innal fakhida aurat, maksudnya paha itu adalah aurat. Ini hadis riwayat Ahmad, Malik, Abu Dawud dan Tirmidzi.
Tirmidzi yang menyatakan hasan, sementara Bukhari menyatakannya di dalam Sahih Bukhari sebagai mu'allaq. Artinya juga satu perawinya ini terputus. Nah, ini tadi tentang alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Yang pertama kemarin sudah saya sampaikan, dan ini adalah alasan yang menyampaikan paha, kemudian lutut dan pusat ini adalah aurat. Oleh karenanya kalau saya capek menyampaikan, penyusun kitab ini menyampaikan, nah silakan untuk memilih salah satu di antaranya. Walaupun di dalam agama adalah lebih hati-hati bila seseorang itu tentunya kalau mengerjakan sholat itu menutup sedapat mungkin antara pusat dan lututnya. Artinya sekarang ini kita tidak kekurangan kain, insya Allah. Gitu betul. Apalagi jangankan menghadap Allah, menghadap wali kota aja udah yang terbaik, belum lagi menghadap presiden. Ini yang kita hadapi cinten sehingga presiden kita Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta. Nah, tentu lebih kita layak untuk menghormat. Imam Bukhari mengatakan tentang dua pendapat ini, hadis Anas itu hadis yang menyampaikan pendapat yang pertama tadi, bahasanya paha itu tidak termasuk aurat ya, itu lebih kuat dari segi sanadnya. Dari segi sanadnya itu lebih kuat. Sedangkan hadis Zarhad itu lebih berhati-hati. Ya, maksudnya hadis Anas yang tersebut kemarin itu lebih sah jika ditinjau dari segi isnadnya. Yang kedua itu pendapat yang kedua lebih berhati-hati. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i itu adalah dari aurat dari lutut sampai dengan pusat. Nah, ini tentang aurat laki-laki. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya kalau sholat ya, jangan sampai kita terlihat lutut ataupun pusar ya. Kita berdoa kalau sedang sholat, yaitu auratnya sampai dari lutut sampai dengan pusar. Mungkin kalau keperluan tidak sedang sholat, barangkali mau berenang barangkali, nah itu bisa sampai tidak harus gitu. Walaupun kalau saya sendiri ya tetap dari lutut sampai dengan pusat. Saya dipahami tentang batas aurat laki-laki. Kemudian yang kedua terkait dengan batas aurat perempuan. Batas aurat perempuan. Seluruh tubuh perempuan itu merupakan aurat yang wajib untuk ditutupi, kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan di tangan ini sampai dengan pergelangan tangan. Nah, ini telapak tangan ini, baik depan maupun punggung ini namanya telapak tangan. Nah, di wong Jawa telapak ini, jadi sebenarnya termasuk juga punggung ini telapak tangan. Ini seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan zinatahunna, tempat-tempat perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali bagian yang lahir. Jadi bagian yang
wajah dan telapak tangan. Saya Sabik memberikan penjelasan, maksudnya janganlah mereka memperlihatkan tempat-tempat perhiasan kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana diterangkan oleh hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin. Allah tidak akan menerima sholatnya perempuan yang telah balik illa bi khimarin, kecuali kalau dia itu memakai selendang, maksudnya ya berpakaian muslimah. Rawahu Musa, ini diriwayatkan berlima kecuali Nasai dan dinyatakan sah oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim, dan juga Tirmidzi menyatakan sebagai hadis hasan. Kemudian juga dari Ummu Salamah annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ummu Salamah bertanya, sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusolli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin, bolehkah wanita itu memakai baju kurung dan selendang bi ghairi izarin, tanpa kain atau sarung? Qala, Nabi menjawab, idza kana dir'usa ilghan, boleh saja asalkan saja baju itu dalam. Yughatti, ya, yughatti yang hingga menutupi zuhur qadamaihi, kedua tumitnya. Jadi tidak harus dalam bentuk terawih namanya rukuk, asalkan bajunya itu, baju kurungnya itu menutupi kedua tumitnya, maka itu bisa. Dan dari Aisyah bahwa ia ditanya orang berapa macam pakaian yang harus dikenakan wanita yang hendak sholat. Beliau kepada si penanya, tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kembali dan beritahukan jawabannya kepada saya. Jawabannya saya dengan Aisyah, tekono karo Ali bin Abi Thalib. Orang itu pun datang menjumpai Ali dan menanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau menjawab, memakai selendang dan baju dalam. Sewaktu orang itu kembali kepada Aisyah dan menceritakan hal itu, maka jawab Aisyah, benarlah dia. Inti daripada hadis ini adalah bahwasanya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saya dipahami ini. Jadi tentang telapak tangan itu, ini adalah bukti sampai dengan ini adalah telapak tangan sekali lagi. Jadi sampai dengan pergelangan tangan ini. Jadi wajah dan telapak tangan, baik yang depan ini maupun yang punggungnya. Jadi saat ini pakai baju sampai dengan di sini itu sudah mencukupinya untuk menutup aurat, jadi berlengan panjang. Jadi kalau Imam Syafi'i itu di dalam sholat itu batasnya segitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kalau di luar sholat itu lebih ketat. Dan kalau di luar sholat itu terhadap non yang bukan mahram, itu wajib ditutupi, wajib ditutupi semuanya, bahkan pakai cadar, bahkan pakai cadar untuk menghindari fitnah. Kalau di masyarakat umum artinya untuk menghindari fitnah. Demikian Bapak Ibu tentang aurat bagi wanita. Jadi kalau seandainya pakai baju kurung, kemudian pakai kaos kaki, ya itu sudah cukup. Kurung panjang sampai dengan pakai kaos kaki itu bisa untuk sholat. Seandainya tidak baru. Ini rukun ini kan tentang Indonesia. Dengan Mekah, Madinah, banyak yang tidak pakai rukun. Kalau rukun
seperti yang kita lihat di Indonesia ini, itu lebih privat dan lebih menutup dan lebih baik. Demikian Bapak Ibu tentang aurat perempuan di dalam sholat. Kemudian tentang pakaian yang wajib dipakai dan yang sunnah. Jadi kalau aurat pandangan jadi antara besar dan kalau di dalam sholat itu saya pernah menunjukkan waktu berdiri itu kalau pakai celana dan kaos waktu rukuk itu badan kita sudah mulai kelihatan ya kelihatan, apalagi waktu sujud itu kelihatannya lebar banget. Terus saya baca di kitab ini sudah Rasul itu yang bisa dimakul itu sebesar jagung. Itu bisa dimakul di waktu kita sholat kalau kelihatan auratnya. Yang itu di pinggangnya itu saya pernah menjumpai itu sampai lebar banget. Kelihatan lagi mau jagung biji kan jagung utuh itu bisa. bajunya ketarik. Ya ketarik. Pas sujud itu kelihatan banget kan. Kalau pas berdiri kan ditarik itu lagi, tapi pas sujud itu kelihatan banget. Nah, itu bagaimana apakah sampai itu bisa membatalkan sholatnya? Karena terbuka auratnya. Oke. Jadi kalau berpedoman kepada pendapat yang kedua seperti mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu jadi batal. Jadi batal sholatnya kalau batas pusar melingkar gitu. Nah, kemudian saat sujud itu saya bagi kelihatan maaf itu warnanya dekat dengan pantatnya itu, nah, itu bisa membatalkan. Ya, karena kaosnya atau bajunya ketarik ke atas, kan gitu. Lebih baik kita berhati-hati, termasuk lutut ini mau gimana? Maka ya mestinya, karena kalau posisi sujud itu nanti kan juga ketarik. Nah itu juga jangan sampai saat sujud kemudian nampak lututnya, karena menggunakan pakaian yang pas-pasan, ada pas press lutut. Ini kalau berpendapat seperti pendapat yang kedua, seperti pendapat Imam Syafi'i, maka tentunya itu akan membatalkan puasa. Yang puasanya sholat, jadi tidak sah. Sekali lagi kalau kita ini kita belajar tentang fikih ini dalam rangka kita tahu batas minimal wajibnya, tapi bukan berarti itu kemudian kita menggunakan batas minimal wajibnya itu. Tidak sekedar hukum boleh dan tidak, tetapi kita juga menggunakan adab di dalam kita sholat. Nah, tentang itu dibahas di dalam pakaian yang wajib dipakai dan yang sunnah. Yang wajib di antara pakaian itu ialah yang menutupi aurat itu wajib, walaupun pas, asalkan tidak melewati batas aurat, pun sah. Ibaratnya sholat apa nganggo singlet, kalau ditanya sah tidak sah. Saya dengan sholat yang tidak punya baju kecuali singlet, nah, mungkin itu tidak sah karena sudah terpenuhi wajib. Singlet apa? Maaf, kelihatan ketiaknya, karena bagi laki-laki itu sudah sah, itu wajibnya. Dan jika ia tipis dan terbayang warna kulitnya, saya Sabit menyampaikan demikian, dan dapat diketahui kulitnya putih atau merahnya atau hitamnya kalau kulitnya hitam, maka tidak boleh sholat menggunakan baju yang tipis. Nah, ini termasuk aurat juga di luar sholat. Mohon maaf nih ibu-ibu dan yang punya anak-anak perempuan, kalau memberikan baju putih untuk sekolah, mohon maaf ya, dia pun semprawan. Karena itu
namanya tidak menutup aurat. Kalau dulu guru saya menyebut sebagai pakaian plastik. Jangan pakai baju plastik, baju kaca yang kelihatan, maaf ya, kaos dalamnya atau BH-nya keluar terang ya. Nah itu kalau dipakai sholat tidak sah sholatnya karena tembus panjang. Itu mereknya nopo tadi, pakaian putih yang tipis, biasa dipakai anak sekolah biasanya. Maka itu belilah pakaian putih yang tebal, mereknya nopo itu. Itu tentang wajibnya. Kalau saya lagi, kalau laki-laki ya sebatas besar sampai tutup. Kalau perempuan tetap seluruh tubuh walaupun pasang. Dan walaupun saya sambil mengatakan ketat, enaknya guruku kainnya seandainya dipunyai hanya itu, tidak bisa longgar ya sah secara hukum karena tertutupi auratnya. Yang penting tertutupi auratnya. Di dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW su'ila anis sholati fi saubin wahid. Rasulullah SAW ditanya tentang sholat dengan hanya selembar pakaian saja. Faqala awalikul likum saubani. Apakah setiap kamu ini bisa punya pakaian lebih dari satu, punya dua pakaian? Punya dua macam pakaian. Hadis riwayat Muslim dan Malik. Jadi ini Rasulullah kata kalau punya pakaian lebih dari satu, kemudian membuatnya menjadi lebih tebal dan terhormat, itu lebih baik. Nek kotak loro apa ya kabeh iso dadi klambi. Apalagi zaman dulu nih. Kalau sekarang ini kan alhamdulillah Allah berikan kepada kita rezeki ya. Namanya busana itu malah apalagi ibu-ibu ya, bapak-bapak aja bajunya tak tumpuk untuk seragam terus. Untuk seragam terus, jadi bajunya banyak sekali. Zaman sekarang ini seperti itu. Maka harusnya kalau sholat ya menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Dan disunahkan sholat dengan memakai dua macam pakaian. Nah, itu sunnah. Kalau satu macam maksudnya ya tidak rangkap ya. Kalau nggak rangkap itu wajibnya. Tapi kalau rangkap itu sunnahnya. Sunnahnya dua macam pakaian atau lebih, yang sedapat mungkin itu merupakan bentuk berhias atau bersolek. Bersolek dalam artian busana. Jadi busana itu yang paling apik. Kalau laki-laki itu sholat pakai terus nganggo kaos dalam, gitu kan, di kaos dalam, kaos pakai baju, sih nganggo jas, kayak khotib gitu. Nah itu kan terbaik. Jadi berusaha yang terbaik di saat sholat. Nah itu sunnahnya. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas." Jika salah seorang di antara kalian itu hendak sholat, falyalbas saubaini. Ya hendaklah falyalbas berpakaian saubaini dengan dua macam pakaian. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ahaqqu man tuzuhina lahu. Karena Allah itu lebih berhak, lebih layak untuk kita berhias diri kepadanya. Fa'ilam yakun lahu saubani, maka jika tidak mempunyai dua lembar pakaian, falyat azir idza sholat, ya hendaklah dia menggunakan sarung idza sholat, ketika sholat. Wala yastamil ahadukum fi sholatihi istimalal yahud, ya, dan janganlah kamu
membelitkan pakaianmu ke tubuhmu sewaktu sholat, sebagaimana halnya orang-orang Yahudi. Jadi ditaleni tok sarung siji ditali sampai di sini ya. Menggunakan satu sarung. Jadi kalau terpaksa tidak apa-apa, tapi kalau mempunyai baju ya sarungan, ya lamben kan. Atau kalau kita sekarang ini pakai celana panjang ya pakai baju. Itu melengkapi atau melebihkan dari batas aurat, ini hukumnya sunnah. Dan membaguskan pakaian di dalam sholat itu pun namanya sunnah. Kemudian juga dari Ummu Salamah annaha sawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sudah satu. Oh sampun ya. Hukumnya sampun ya. Dari Buraidah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayu sholiyar rajulu fi lihafin wahidin. Seseorang itu berselubungkan selembar kain di dalam sholatnya, la yatawasyahu bihi, yang sehingga dia tidak dapat bergerak secara leluasa. Wa naha ayu sholiyar rajulu fi sarawila wa laysa alaihi riddah. Dan juga beliau melarang seseorang sholat dengan memakai celana tanpa baju. Ini jawabannya ini. Di larangan ini khususnya itu sifatnya itu makruh, maksudnya gitu. Jadi kalau batas Allah sudah kita tutupi, nggak pakai baju, saya bisa, tetapi itu dilarang oleh Rasul. Tidaklah Rasul nganggo sarung tok orang lamben, ning yo nganggo Rasul nganggo celana tok orang lamben, tapi juga pakai celana dan juga pakai baju. Demikian, atau hanya sholat hanya pakai selembar kain digulungke apake, pakai semacam apa jarit lah atau spray. Nah itu kan akan menyulitkan gerakannya, tidak bisa leluasa. Demikian disebutkan di dalam hadis Abu Dawud dan Baihaqi. Dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia hendak melakukan sholat maka dipakainya pakaian yang terbaik. Lalu ditanyakan orang sebab musababnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai segala yang indah. Dari itulah ku perindah diriku untuk Tuhanku, dan ia telah berfirman, apabila biasamu setiap hendak sholat khudu sinarakum, dan seterusnya. Demikian tentang pakaian sunnahnya kita berpakaian dalam sholat. Berikutnya tentang sholat dengan kepala terbuka, pakai peci, pakai imamah ya, kayak sorban itu ya, menutup kepala. Ataukah tidak? Bagaimana dengan haji? Wajib atau tidak? Kalau kita di Saudi sana pakai kain sorban imam, kain cetakan di kepala. Kalau di sini pakai peci. Pecinya itu gitu. Peci kan ini peci Jawa. Peci Jawa. Ini peci Syria, peci Mesir, beda-beda lainnya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rubbama naza'a qalam suwatahu faja'alaha sutratan baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membuka kain tutup kepala beliau dan meletakkannya sebagai hamparan di depan. Jadi digunakan kayak sajadah. Imamah beliau dilepas, kadang dipakai, kadang dilepas. Nah, kemudian
masjid kan boten karpet ya kan, boten lantai tapi nopo ya lemah biasa, tanah biasa. Nah, Rasulullah SAW kadang beliau juga membuka kain tutup kepala beliau. Sehingga menurut golongan Hanafiyah tidak ada salahnya bila laki-laki sholat dengan kepala terbuka, boten ngangge peci. Bahkan mereka menganggap kalau pengennya terasa khusyuk nggak pakai penutup kepala, ya udah nggak pakai. Yang nikmat, yang nyaman dengan sholat itu seperti apa? Beliau sudah menyampaikan tidak ada dalil yang menyatakan lebih utama menutup kepala di waktu sholat. Demikian disampaikan oleh Said Syafi'i di dalam kitab Fiqh Sunnah. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan ini masalah adab, masalah apa? Adab, ya. Jadi dianjurkan, beliau menganjurkan memakai penutup kepala sebagai adab. Tapi beliau tidak menghukumkan sebagai wajib atau sunnah, tapi lebih kepada adab. Jadi jangan merasa bersalah kalau orang bawa peci terus sholat, kalau yang biasanya pakai peci. Yang keluar itu biasanya operasi kecil, ini ragu besi rasanya begini. Tapi sebenarnya tidak masalah karena memang secara hukum itu bukan merupakan kewajiban dan bukan sunnah. Demikian tentang menutup kepala di waktu sholat, khususnya laki-laki. Kalau perempuan jelas ya wajib. Kemudian berikutnya itu tentang berpakaian dan juga menutup kepala. Syarat sahnya sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Para ulama telah ijma bahwasanya orang yang mengerjakan sholat itu wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah, kepalingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya. Dalam Al-Baqarah 144. Kemudian dari hadisnya diterima dari Barok, katanya sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata asyara. Kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 bulan atau sab'ata asyara, 17 bulan. Nahwa Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Summa surifna nahwa Ka'bah, kemudian dialihkan kepada Ka'bah. Jadi kalau bisa masjid Qiblatain ada di Madinah itu ya, jadi ketika menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, kemudian berbalik arah menghadap ke Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Itu di dalam hadis muttafaq alaih. Saya kira tidak ada masalah tentang menghadap kiblat ini. Bagaimana kalau ini hadis berikutnya tentang hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan yang tidak menyaksikan, melihat langsung dan yang tidak melihat. Apalagi kita di sini jauh di Indonesia ya. Orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadap ke arah Ka'bah itu sendiri. Ya, sedangkan yang tidak dapat menyaksikannya wajib menghadap ke arahnya. Sekarang sudah canggih, ya, dengan pakai aplikasi Google bisa ditarik sampai ke Ka'bah, sehingga ini masjid ini sudah pantang pas Ka'bah belum bisa diukur.
Jadi wajib menghadap ke arahnya kalau saja tidak melihat Ka'bah. Inilah yang disanggupi menurut kesanggupannya. Di dalamnya Pak, setiap Ka'bahnya. Kalau di dalam Ka'bah maka sholatnya bebas menghadap kemana saja. Kalau di dalam Ka'bah itu bebas menghadap kemana saja. Karena di pusatnya itu di dalam Ka'bah. Pengen ngawas ya? Mungkin ya atas presiden mohon berkenan sama di sini kalian langsung demikian Bapak Ibu rahimahullah tentang hukum orang yang menyaksikan Ka'bah. Dan besok kita masih lanjutkan tentang itu, yaitu cara mengetahui kiblat dan hukum orang yang tidak tahu arah kiblat, termasuk hukumnya kewajiban menghadap kiblat. Kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.